Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Beliau adalah ketuanya. Ya, saya senang. Kemudian dari LBH Rudal. Ya, kebetulan saya juga adalah anggota dari sana, teman-teman. Saya grup dari itu. Mereka mengirimkan saya video-video tentang ada pengakuan dari Pak Mahfud Menko Polhukam terkait dengan perubahan atau revisi Undang-Undang ITE. Saya ini adalah korban daripada Undang-Undang ITE. Bukan karena undang-undang yang salah, tapi penyidiknya nggak menerapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, kalau dia tidak menerapkan sesuai ketentuan, ada dua. Dia memang moralnya tidak bagus atau dia tidak mengerti hukum. Kalau kedua-duanya itu dipakai, maka rusak bangsa ini. Orang tidak menyadari kalau apa yang mereka lakukan itu, yang tidak menerapkan sesuai ketentuan itu pemborosan. Pemborosan. Harusnya proses persidangan tidak perlu terlalu banyak yang diurus. Pengadilan tidak perlu terlalu banyak yang dihadirkan. Ya, sehingga sidangnya sampai larut malam. Kemudian juga di penjara nggak perlu banyak. Yang bikin banyak itu karena adalah orang yang direkayasa. Ya, seperti saya. Kalau saya tidak kuat berjuang, saya nggak jadi petarung, apa yang terjadi? Mungkin saya juga sudah menjadi narapidana. Makanya saya himbau kepada teman-teman advokat, ya, marilah. Saya juga nonton dari kiriman Rudal, ya, LBH Rudal, bahwa dalam rapat kerja dengan Menkumham, DPR, Komisi 3 dengan Menkumham, ini sempat ada pembahasan soal penyatuan organisasi advokat. Beliau mengatakan, Pak Menteri ini mengatakan bahwa sulit untuk disatukan. Jadi kepada teman-teman yang dari organisasi advokat, dari OA yang selama ini di luar daripada Peradi, saya sudah mendapatkan videonya dari Bapak Menko, Menkumham, Bapak Yasona Lawli dalam dengar pendapatnya dengan DPR. Beliau mengatakan bahwa Peradi saja sudah terpecah. Sudah pernah dia lakukan pertemuan dengan Menko Polhukam, tetapi apa yang terjadi? Ya, pada waktu pertemuan mereka iya sepakat untuk bersatu. Pada kenyataannya tidak bisa. Oleh karena itu, menurut beliau, ya, dalam rapat dengan pendapat, Menko mengakui bahwa sulit menyatukan asosiasi advokat. Karena itu usulannya yang disampaikan di depan Dewan Perwakilan yang terhormat dikembalikan saja pada multibar. Jadi teman-teman yang dari OA-OA yang pendatang baru, ya, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa sulit untuk disatukan. Nah, tetapi perlu membuat yang namanya satu wadah tunggal dalam hal ini untuk mengatur dan menyusun tentang kode etik dan pelantikan. Itu saya sepakat. Kemudian beliau tentu saja tadi saya mengikuti itu pemaparan dari anggota dewan terkait dengan hukum kita yang amburadul. Nah, jadi Anda bisa ikuti dalam siarannya Pak Menkumham bahwa ada anggota dewan yang coba bertanya bahwa advokat ini kadang-kadang menjadi markus. Ya, memang benar. Kemudian advokat ini menjadi kaki tangannya aparat penegak hukum. Ya, ini saya senang ini. Baru kali ini saya terus saja senang dengan Arteria Dahlan. Ya, dia ngomongnya agak enak. Dia mengatakan bahwa advokat ini karena hukum kita tidak rapi, tidak bagus, maka advokat ini hanya 1% yang bekerja dengan benar. Ya, selebihnya itu ada yang menjadi markus, ada yang menjadi debt collector, ya, ada yang menjadi
kaki tangannya penegak hukum. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Saya ingin mengatakan kepada rekan-rekan dan netizen, sebetulnya advokat itu tidak boleh sejalan dengan penyidik, JPU, dan hakim. Advokat dalam kedudukannya membela namanya terdakwa, dia tidak boleh sejalan dengan penyidik, JPU, dan hakim. Sebab apa? Seseorang diperhadapkan di muka hukum, itu sudah pasti dibawa oleh dan apa istilahnya posisinya antara pengacara dalam hal ini advokat atau pengacara pembela pelaku dengan posisinya penyidik, JPU, dan hakim itu bertolak belakang. Artinya begini, kalau pengacara ini dalam rangka membela klien, dia mengatakan apa? Presumption of innocence, adalah praduga tak bersalah. Sedangkan bagi penyidik, JPU, dan hakim, itu praduga bersalah. Kenapa saya katakan demikian? Praduga tidak bersalah adalah maunya pengacara, jangan kau tahan dulu sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sedangkan maunya penyidik, ya ditahan dulu. Maunya JPU, ya ditahan dulu. Hakim pun mengiyakan. Nah, ini sebetulnya hakikatnya, ya, hakikatnya, filosofinya, hakim itu adalah juri wasit. Kalau ada hakim ataupun kalau ada juri yang berpihak kepada salah satu kontestan, itu maka juri itu bukan juri yang adil. Kalau di dalam sepak bola itu biasanya pemain sepak bola itu ya nonjok, ditonjok itu hakim jurinya. Karena dia tidak adil. Sebab apa? Hakim itu tidak boleh memihak pada kontestan. Yang lagi berkompetisi ini kan korban dengan pelaku. Dalam hal di pengadilan pidana, di peradilan pidana, itu pelaku diwakili atau didampingi oleh advokat atau pengacara. Sedangkan korban maupun negara diwakili oleh JPU. Lah kemudian hakim di sini harus menilai secara mata telanjang dan mata batin, jujur dan objektif, tidak boleh memihak. Sebab praduga tak bersalah itu hakim harus dijunjung tinggi. Kenapa? Karena orang ini sudah ditahan, padahal belum tentu dia bersalah. Kenapa saya katakan demikian? Karena faktanya banyak orang yang tidak bersalah dihadapkan di muka hukum. Hakim ini harus punya hati nurani. Ya. Dan pengadilan ini saya ingin menyampaikan melalui dari Mahkamah Kebenaran ini. Pengadilan sebetulnya di situ adalah ruang daripada terdakwa untuk membuktikan dia tidak bersalah. Jadi terdakwa saya minta di seluruh Indonesia, Anda jangan pernah mau dibujuk rayu oleh jaksa penyidik bahwa Anda akan dituntut ringan. Jangan pernah percaya. Apalagi saya lihat ada banyak orang yang sampai menjual kerbau, menjual hewan, menjual ternak, menjual kebun hanya untuk menyogok supaya dia dituntut ringan. Ingat, kalau Anda bersalah, ya, bukan berarti Anda harus minta nyogok supaya dituntut ringan, tapi Anda ceritakan alasan pembenar terhadap perbuatan Anda. Walaupun tidak bisa dibenarkan, bukan menyogok. Karena menyogok itu adalah perbuatan yang namanya menyuap. Menyuap itu jangan kita bilang hukum di dunia, ya akhirat. Ya. Kalau Anda tidak bersalah, maka bertarunglah. Saya minta kepada terdakwa seluruh Indonesia, kalau Anda direkayasa, maka Anda harus bertahan dan berjuang. Karena sesungguhnya perlawanan maksimal adalah terdakwa itu sendiri. Pengacara nggak bisa. Karena kenapa? Pengacara hanya menyampaikan dalil-dalil, ya, sesuai apa yang Anda sampaikan.
atau apa yang disampaikan oleh saksi-saksi. Pengacara hanya bisa membela secara maksimal. Tetapi yang tahu persis kejadiannya adalah Anda. Ya, seperti pemakai narkoba. Pemakai narkoba itu jangan Anda mau-mauan aja, nanti saya tuntut ringan, jangan. Ya, kalau memang Anda bersalah menjadi pemakai, ya bilang saya pemakai. Minta keterangan dokter, membuktikan bahwa Anda adalah pemakai, ketergantungan tinggi. Karena kenapa? Itu merupakan satu alasan kesehatan. Kalau Anda bukan pengedar, Anda dituduh pengedar, Anda harus bisa bela mati-matian diri Anda. Ya, jadi ini kadang-kadang karena masyarakat tidak bisa membela diri, pengacaranya juga tidak cerdas, tidak berani, tidak bernyali, akhirnya terjadi apa? Terdakwa menjadi korban yang hanya sekedar apa yang sebetulnya dia tidak tahu apa-apa, tapi dia dituntut berat. Ini sudah waktunya. Bapak-bapak, para penegak hukum, pengambil kebijakan, tolong sadar. Anda punya anak, Anda punya keluarga, Anda punya turunan. Jadi jangan kita serakah karena rumah ingin bagus, HP ingin beli yang mahal, ingin beli mobil, lantas Anda menghalalkan cara-cara yang nggak benar. Sehingga kejoliman Anda pertontonkan. Jangan. Saya selaku pejuang kebenaran menghimbau kepada Anda seluruh penegak hukum di Indonesia yang sempat terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan curang, dihentikan segera. Ingat, Anda jangan teteskan ya noda hitam kepada air bersih yang ada di dalam gelas. Artinya, nafkahilah keluarga Anda, anak istri Anda, dan orang tua Anda dengan uang keringat yang halal. Jangan pernah Anda berpikir, ya aparatur negara, aparatur sipil negara. Tolong jangan pernah Anda berpikir bahwa memakan uang yang bukan hak Anda itu Anda akan selamat. Ingat, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Di dunia ini, sehebat-hebatnya orang panjang umur paling sampai 150 tahun. Tetapi ketika setelah Anda berpindah ke alam lain, maka tidak ada batasnya. Unlimited, bisa jadi 1000 tahun, bisa juga jadi 1.000.000 tahun. Ingatlah, mati pasti datang. Ya. Jadi jangan pernah menggunakan kecurangan untuk menzalimi orang lain. Berhentilah. Buat apa Anda punya tanah luas kalau hanya akan menjadi pertengkaran turunan Anda? Buat apa punya rumah dan punya villa yang bagus kalau hanya akan jadi rebutan turunan Anda? Nanti toh juga kalau Anda mati tidak akan dibawa pergi. Buat apa punya rekening di bank segitu banyak, ujung-ujungnya itu juga Anda tidak bisa nikmati. Lebih baik berbuat baiklah. Tidak usah dulu harta Anda diserahkan kepada orang lain. Yang pertama, jangan menzalimi orang dulu. Kemudian kedua, jangan mendapatkan nafkah dari jalan yang tidak benar. Ya, jadi usahakan seperti itu. Kalau Anda memang sudah memiliki 2 jalur itu, cobalah menjadi orang baik. Lalu yang keempat, kalau Anda punya uang lebih, Anda mau bersedekah, silahkan. Tapi sekarang kebalikan. Orang ingin pamer kepada tetangga, dia bersedekah di masjid. Padahal perilakunya masih amoral. Jadi tolong, saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Saya menyampaikan ini dari Mahkamah Kebenaran. Ya, yang saya akan ulangi lagi, polemik dan carut-marutnya pembahasan undang-undang, rancangan undang-undang KUHP dan revisi undang-undang ITE, sebenarnya yang menjadi substansi permasalahannya ada pada ujung tombak yang menerapkan atau yang menegakkan hukum itu sendiri. Bisa jadi, ya, jadi ujung tombaknya ini tidak menjalankan sesuai dengan norma-norma hukum. Para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Urus